Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Edi Nur Cahyadi, SEMSI, sebagai dosen pengampu pada mata kuliah topik khusus pemasaran. Perkenalkan, nama saya Putri Cahya Nabila dengan NIM 235001158. Video ini saya buat sebagai bentuk pemenuhan ujian tengah semester pada mata kuliah topik khusus pemasaran. Kalian pernah dengar gak sih apa itu istilah pemasaran hijau atau green marketing? Green marketing adalah strategi pemasaran yang berfokus pada promosi produk atau layanan lingkungan yang memiliki manfaat positif nih bagi lingkungan. Salah satunya Avoskin. Avoskin ini dikenal sebagai brand yang mengusung konsep green and clean beauty sejak 2014. Skincare lokal asal Yogyakarta ini berada di bawah naungan langsung PT Avo Innovation Technology melalui campaign Love Beauty, Love Earth yang menggabungkan efektivitas produk dengan kepedulian terhadap lingkungan. Hal ini terlihat dari penggunaan bahan yang cenderung natural, vegan, serta penggunaan kemasan kaca yang lebih mudah didaur ulang dan tentunya ramah lingkungan. Avoskin berusaha menghadirkan formulasi skincare yang lebih ramah lingkungan dengan memanfaatkan bahan-bahan alami yang relatif aman, serta menghindari penggunaan zat-zat berbahaya yang berpotensi merusak kulit dan ekosistem. Contohnya dapat dilihat pada produk Avoskin Natural Facial Cleanser yang menggunakan 99% bahan alami dengan eco-friendly ingredients dan bebas dari SLS maupun paraben. Avoskin juga aktif menjalankan berbagai program pelestarian lingkungan. Salah satunya adalah kegiatan penanaman mangrove di Kepulauan Seribu dan juga Bali melalui program One Bundle One Mangrove yang mengajak para konsumen ini untuk ikut berkontribusi dalam menjaga ekosistem, di mana pembelian bandel produk tertentu dikonversikan langsung menjadi satu bibit mangrove. 1000 pohon mangrove telah ditanam bersama Watsons di Teluk Benoa Bali. Yang ditanam ini berfungsi sebagai pelindung garis pantai dari abrasi, habitat biota laut yang rusak, serta penyerap karbon yang efektif untuk mitigasi dari perubahan iklim. Indonesia merupakan salah satu negara dengan penyumbang emisi karbon terbesar di dunia. Emisi karbon ini bisa menyebabkan suhu bumi meningkat, sehingga terjadi perubahan iklim. Sedangkan perubahan iklim bisa menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan kita, seperti kekurangan air, wabah, penyakit baru, serta krisis pangan, bahkan kerugian ekonomi. Sejak 2016, Avoskin bersama Borneo Orangutan Survival berkolaborasi untuk mendukung rehabilitasi orangutan, melakukan gerakan perlindungan orangutan, serta menghijaukan kembali 2 hektar habitat mereka yang rusak karena ulah manusia. Total, Avoskin mengadopsi 4 orangutan sampai orangutan dapat dilepas liarkan kembali di alam liar habitat aslinya dengan tujuan menjaga kesehatan serta ekosistem lingkungan. Melalui laut juga, Avoskin pada 5 November 2025 melakukan penanaman 100 terumbu karang bersama Kertabumi Institute di Pantai Minajaya, Sukabumi, sebagai peringatan Hari Peduli Lingkungan. Kontribusi dalam penanaman terumbu karang tidak hanya berfungsi untuk mengembalikan fungsi ekosistem laut, menyerap dan menyimpan emisi karbon, tapi juga berdampak secara sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Kemudian, di darat, Avoskin menghijaukan 500 pohon alpukat di wilayah Gunung Sawur, Lumajang. Lalu, program tersebut terus berkembang sampai 2 hektar pohon alpukat ditanam di Samboja Lestari, Kalimantan Timur. Avoskin juga aktif nih mengajak sahabat Avo untuk mengembalikan botol bekas atau recycle empties. Program ini bernama Mulai dari Meja Rias. Dari program ini, perusahaan akan mendaur ulang kembali kemasan kosong yang dikirimkan oleh konsumen. Bahkan, Avoskin juga menggunakan plastik yang berasal dari pengelolaan tebu, sehingga tentunya lebih eco-friendly. Nah, kemasan yang dikirim oleh konsumen tersebut akan dihancurkan dan diolah kembali menjadi barang baru, contohnya seperti coaster, sehingga dapat mengurangi limbah produk kecantikan yang semakin hari semakin meningkat.
Avoskin lebih dari sekedar produk perawatan kulit. Brand ini melakukan gerakan yang mengajak kita untuk hidup lebih sadar dan bertanggung jawab terhadap alam. Sebagai kesimpulannya, Avoskin dapat dikategorikan sebagai brand yang menerapkan green marketing melalui inisiatif dan kampanye serta adanya upaya nyata dalam praktik bisnisnya. Sehingga tidak hanya sekedar klaim tetapi juga menunjukkan komitmen yang berkelanjutan. Brand ini mengajak konsumen untuk turut berpartisipasi dalam menjaga kelangsungan bumi. Dengan memilih produk Avoskin, kita tidak hanya merawat diri sendiri, tapi juga berkontribusi dalam menjaga kelestarian bumi. Namun, di balik konsep green marketing terdapat juga fenomena yang perlu diwaspadai, yaitu greenwashing, di mana klaim ramah lingkungan tidak selalu sesuai dengan kenyataannya. Greenwashing adalah strategi pemasaran di mana perusahaan mengklaim bahwa produknya ramah lingkungan, padahal kenyataannya tidak sepenuhnya sesuai. Tujuannya adalah untuk menarik konsumen yang peduli terhadap lingkungan. Salah satu kasus greenwashing terjadi pada Innisfree, brand kecantikan asal Korea Selatan. Greenwashing terjadi pada produk limited edition, yaitu Green Tea Seed Serum. Produk ini sempat dipromosikan dengan konsep ramah lingkungan, termasuk penggunaan label paper bottle. Pada kemasannya, sekilas konsumen akan mengira bahwa botol tersebut terbuat dari kertas dan akan berpikir lebih eco-friendly. Namun kenyataannya tidak sepenuhnya. Klaim ini memberikan kesan bahwa botol produk terbuat dari kertas dan lebih ramah lingkungan dibandingkan plastik. Namun pada kenyataannya, botol tersebut masih berbahan dasar plastik dan hanya dilapisi oleh kertas di bagian luarnya saja. Hal ini membuat klaim menjadi menyesatkan karena tidak sepenuhnya sesuai dengan fakta. Dan Innisfree sendiri melakukan pembelaan bahwa botol tersebut sebenarnya ramah lingkungan dan dapat didaur ulang. Innisfree menggunakan berbagai kata seperti eco-friendly, green, dan natural untuk membangun citra sebagai brand yang peduli akan lingkungan. Klaim ini membuat konsumen percaya bahwa produk tersebut benar-benar berkelanjutan, padahal dampak ke lingkungan belum tentu sebaik apa yang diklaim. Perusahaan ini telah mengurangi penggunaan plastik. Meskipun ada pengurangan, tapi cara penyampaiannya membuat konsumen mengira bahwa produk tersebut hampir tidak menggunakan plastik sama sekali. Innisfree menyatakan bahwa botol plastik tak berwarna itu dapat didaur ulang dan ramah lingkungan karena menggunakan 51,8% lebih sedikit daripada kemasan konvensional. Innisfree membangun citra sebagai green brand melalui kampanye lingkungan, seperti program pelestarian alam. Namun tidak sepenuhnya sejalan dengan praktik produknya. Dapat disimpulkan bahwa klaim-klaim tersebut lebih menekankan pada pencitraan daripada kondisi sebenarnya. Inilah yang disebut sebagai greenwashing, yaitu ketika perusahaan menampilkan produk seolah-olah ramah lingkungan untuk menarik konsumen, padahal faktanya tidak demikian. Innisfree sering menggunakan konsep bahan alami dari jeju untuk membangun citra ramah lingkungan. Namun penggunaan jeju ini lebih menonjolkan kesan alami padahal tidak menjamin dan justru mengalihkan seluruh perhatian konsumen dari dampak lain seperti proses produksi dan penggunaan kemasan yang benar-benar ramah lingkungan. Saat ini banyak sekali perusahaan yang mengangkat isu lingkungan dalam strategi pemasarannya, namun tidak semuanya benar-benar menunjukkan komitmen tersebut. Beberapa di antaranya justru malah hanya berfokus pada target keuntungan yang lebih banyak dari sebelumnya. Contoh perusahaan lain yang cukup sering diperbincangkan adalah kebijakan dari Apple melalui produk iPhone 12. Sejak peluncuran seri ini, Apple itu memutuskan untuk tidak lagi menyertakan kepala charger dalam kotak penjualannya. Nah, dengan alasan untuk mengurangi limbah elektronik dan dampak lingkungan. Secara konsep, langkah ini terlihat positif, namun dalam praktiknya justru menimbulkan pro dan kontra. Konsumen terutama yang baru menggunakan produk iPhone harus membeli charger secara terpisah sehingga mengeluarkan biaya tambahan.
Di sisi lain, Apple juga memperoleh keuntungan dari penjualan aksesoris. Jika dianalisis lebih lanjut, klaim ramah lingkungan ini juga masih dipertanyakan kebenarannya. Pengiriman charger secara terpisah membutuhkan kemasan tambahan serta proses distribusi yang baru. Perubahan jenis kabel membuat sebagian charger lama tidak dapat digunakan secara optimal, sehingga konsumen tetap terdorong untuk membeli produk baru. Limbah iPhone tidak hanya menjadi masalah e-waste, tetapi juga menghasilkan emisi karbon yang cukup besar. Pada 2025, jejak karbon satu iPhone bisa mencapai sekitar 48 hingga 64 kg karbon dioksida, dengan sebagian besar emisinya berasal dari proses produksi. Apple juga kerap dikaitkan dengan praktik kecenderungan produk menjadi cepat usang atau sulit diperbaiki. Hal ini mendorong konsumen untuk terus mengganti perangkat mereka dengan versi terbaru. Akibatnya, limbah elektronik terus meningkat setiap tahun. Banyak perangkat yang dibuang tanpa pengelolaan yang tepat, sehingga berpotensi mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan. Berdasarkan hal tersebut, kebijakan Apple ini dapat dilihat sebagai bentuk greenwashing, di mana isu lingkungan digunakan sebagai strategi pemasaran, namun dampak positif yang dihasilkan belum sepenuhnya signifikan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.